Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aditya Mahendra dengan NIM 20050974033 dari kelas 2020 PTIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang QR Code Scanner. Pengertian. Apa itu QR Code? QR Code adalah singkatan dari Quick Response Code. Penggunaannya sangat praktis, hanya perlu mengarahkan smartphone atau mesin scanner lain ke depan QR Code. QR Code biasanya mampu menyimpan 2089 digit atau 4289 karakter, termasuk tanda baca dan karakter spesial. Hal ini membuat QR Code memiliki manfaat untuk menampilkan teks pada pengguna, membuka URL, menyimpan kontak ke buku, dan masih banyak lagi. Manfaat lain dari QR Code adalah mampu menyimpan lebih banyak data dibanding barcode, sehingga membuatnya lebih praktis untuk digunakan. QR Code terdiri dari titik-titik hitam dan spasi putih yang disusun dalam bentuk kotak, dan setiap elemennya memiliki makna tersendiri. Hal tersebut membuatnya mampu di-scan oleh smartphone dan menampilkan data atau informasi yang dimuatnya. Selanjutnya ada bagian-bagian dari QR Code. Bagian dari QR Code yang pertama yaitu Positioning Detection Markers. Positioning Detection Markers adalah bagian dalam QR Code yang berbentuk kotak dan jumlahnya ada 3. Posisinya selalu di pojok QR Code. Fungsinya adalah memastikan scanner mampu melakukan pembacaan kode secara tepat dan mengetahui orientasi atau posisi kode tersebut. Yang kedua, Alignment Marking. Penanda ini ukurannya lebih kecil dibanding Position Detection Markers. Sama-sama berbentuk kotak, alignment marking berfungsi untuk menjaga permukaan QR code meskipun di-print di permukaan yang melengkung. Biasanya semakin banyak suatu data disimpan dalam QR code, ukurannya semakin besar. Selain itu, jumlahnya pun bisa jadi lebih banyak. Yang ketiga yaitu ada timing pattern. Timing pattern pada QR code adalah bagian yang tampak seperti kotak-kotak kecil yang berjejer. Pola ini berfungsi untuk konfigurasi data grid. Dengan timing pattern, scanner QR code mampu mengetahui seberapa besar matriks data yang dimuat. Yang keempat ada version information. Version information adalah bagian yang memberi informasi versi QR code. Saat ini ada 40 tipe QR code yang berbeda. Jadi dengan tanda ini scanner bisa mengetahui versi QR code mana yang dipindai. Biasanya versi 1 sampai 7 adalah yang paling umum digunakan. Selanjutnya ada format information. Bagian ini pada QR code adalah bagian yang menjelaskan toleransi error dan pola data mask. Dengan format information, scanner akan lebih mudah untuk melakukan pemindaian QR code untuk menampilkan data yang dimuatnya pada pengguna. Yang keenam, yaitu data and error correction keys. Area pada QR code ini penting untuk ada pada struktur kode karena merupakan tempat di mana semua data disimpan. Tidak hanya itu, area atau bagian ini juga meliputi error correction block yang menjaga data tetap dapat dipindai meski kode rusak sebanyak 30%. Yang terakhir ada quiet zone. Apa itu quiet zone? Bagian ini adalah bagian kosong yang berada di area terluar QR code. Dianalogikan seperti white space pada desain, quiet zone adalah elemen penting dalam QR code. Hal ini karena quiet space dalam QR code memiliki kegunaan untuk menegaskan struktur dan membuatnya lebih mudah dipindai. Quiet zone harus ada untuk memisahkan QR code dari lingkungan sekitarnya agar scanner dapat mengenalinya tanpa kesulitan. Jadi meskipun quiet zone ini kelihatan kosong, tapi area ini adalah bagian vital dari sebuah QR code. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari QR code. Yang pertama ada QR code statis. QR code statis adalah kode yang tidak bisa diedit lagi ketika sudah dibuat. Informasi yang ada tidak akan bisa diganti. Oleh karena itu, jenis QR code ini tepat untuk penggunaan pribadi dan QR code API, yaitu aplikasi untuk membuat kode dalam jumlah banyak, seperti untuk ID karyawan, dokumentasi produk teknis, dan lain-lain. Namun karena tidak bisa diganti ketika sudah dibuat, QR code jenis ini kurang tepat untuk bisnis atau kampanye marketing. Contoh penggunaan QR code statis diantaranya adalah untuk yang pertama yaitu Wi-Fi. Dengan QR code, akses Wi-Fi bisa jadi lebih mudah tanpa harus memasukkan password. Cukup dengan scan, orang akan langsung terhubung dengan Wi-Fi yang tersedia. Yang kedua, Bitcoin.
QR code bisa membuat alamat Bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Hal ini dapat mempermudah transaksi menjadi lebih cepat. Yang ketiga ada plain text. Tentunya informasi sederhana berupa teks saja dapat ditampilkan pada QR code. Sebuah kode mampu membuat banyak karakter yang bisa ditampilkan cukup dengan pemindaian menggunakan aplikasi. Yang kedua ada QR code dinamis. Berbeda dengan QR code statis, QR code dinamis adalah jenis kode yang bisa diperbarui, diedit, dan diubah sebanyak apapun yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tipe QR code ini cocok untuk bisnis dan marketing. Tidak seperti QR code statis yang ukurannya semakin besar dan kompleks jika data yang diinput semakin banyak, QR code dinamis bisa tetap kecil. Hal ini karena data tidak disimpan secara langsung dalam QR code, melainkan diarahkan pada sebuah URL yang ditetapkan pada kode tersebut. Oleh karena itu, QR code dinamis cocok untuk disertakan dalam desain berbagai hal, seperti kemasan, flyer, brosur, dan lain-lain. Contoh penggunaan QR code dinamis diantaranya adalah untuk yang pertama yaitu pembayaran. Salah satu kegunaan QR code dinamis yang paling populer adalah untuk pembayaran secara digital. Kamu hanya perlu memindai kodenya dan saldo digital akan dikurangi sesuai dengan harga pembelian. Yang kedua, PDF. Marketing dengan majalah dan brosur digital serta e-book semakin populer. Jika menggunakan QR code, pelanggan akan lebih mudah untuk mengakses hal-hal tersebut. Yang ketiga, media sosial. Informasi seluruh media sosial yang bisa dimiliki bisa dibagikan dengan satu QR code tanpa repot. Selanjutnya ada simulasi dari aplikasinya. Untuk nama aplikasinya ini bisa nama aplikasinya QR code scanner, ini bisa di-download dari Play Store. Jadi untuk menu paling awal itu terdapat lampu flash. Lampu flash ini kegunaannya untuk menyalakan lampu flash pada HP untuk memberi penerangan pada gambar apabila ingin meng-scan QR code pada tempat yang gelap. Lalu di sini juga ada fitur pindai gambar. Jika kita klik fitur pindai gambar ini, maka kita akan dilanjutkan ke galeri untuk memilih mana QR code yang mau kita scan. Lalu ada juga tombol bantuan di sini untuk membantu pengguna apabila pengguna merasa kesulitan. Di bagian bawah di sini juga ada tombol zoom in dan zoom out untuk menargetkan agar lebih akurat dari QR code-nya sendiri. Lalu di sini ada menu buat ini ada konten dari papan klip, situs web, kontak, wifi, lokasi, dan peristiwa. Ini konten yang mau di-share, tinggal kita pilih mau yang mana. Misalnya di sini mau sharing tentang situs web. Di sini sudah tersedia tentang HTTPS-nya, lalu tinggal kita masukkan saja google.com, ini saya beri contoh. Lalu muncul di sini QR code-nya. Tinggal kita scan menggunakan aplikasi. Lalu di sini kita punya pilihan untuk sharing QR code-nya. Kita juga bisa ngeprint, bisa disimpan juga sebagai PDF buat di print. Lalu selanjutnya di sini ada menu riwayat untuk melihat kode-kode yang sudah kita buat atau kita scan. Lalu di menu terakhir ada pengaturan. Di sini untuk mengatur isi-isi dari aplikasinya. Lalu beberapa fitur di sini juga tersedia dengan Pro. Jadi kita harus membayar sekian rupiah untuk mendapatkan untuk membuka fitur tersebut. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.